Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami, mengizinkan kami untuk bersuara bagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa. Dan juga kami boleh mendengar pujian yang begitu indah yang mengingatkan kami, di mana ada kebaikan dan kasih, di situ Tuhan hadir. Dan biar kiranya Bapa, kami boleh sekali lagi menenangkan diri kami, tiba saatnya bagi setiap kami, memberi diri kami untuk diurapi oleh firman Tuhan. Kiranya setiap kami boleh menyiapkan, bukan hanya hati kami tapi juga pikiran dan juga di mana kami itu boleh digerakkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kami itu mendengar firman Tuhan diberitakan, kami itu boleh diketarkan untuk bukan hanya menerima tapi juga boleh menggumulkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Bapak, kami sadar kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh Tuhan itu boleh mengurapi baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang akan terlewatkan jika Tuhan itu memampukan kami. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan di dalam rangka bulan keluarga dari satu ayat, yaitu satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat ke-21. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melihat bagaimana pembagian-bagian ini. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyimaknya, saya akan membacanya bagi setiap kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah itu sudah sedemikian mengasihi kita dengan cara yang seperti tadi dijabarkan, maka haruslah kita itu juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Lalu ini bagian yang kedua dari bagian ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita itu mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam bagian ini, baru saja tadi kita baca, kita itu akan melihat, menyadari bahwa berkali-kali kata kasih itu muncul. Sehingga kita itu bisa simpulkan, memang kasih itu menjadi tema utama di dalam keseluruhan surat 1 Yohanes. Bahkan kita melihat di dalam Injilnya pun, kasih itu menjadi tema utama. Jadi jika kita melihat di dalam bagian surat Yohanes pun, Yohanes itu di dalam bagian yang tadi kita baca, dia menjabarkan apa yang dia itu sebut sebagai hukum kasih. Jadi di dalam bagian sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat 23,
dia itu mengungkapkan, mengakhiri pasal 3 itu dengan menyebutkan sekali lagi apa itu hukum kasih. Kita tahu hukum kasih dituliskan juga di dalam Injil, yaitu hukum yang utama dan terutama. Tapi di dalam bagian ini Yohanes sedikit mengubah kata-katanya menurut apa yang dia itu yakini. Jadi dia itu mengatakan di dalam bagian yang pertama ini, hukum kasih itu dikatakan, dan inilah perintahnya itu. Supaya kita, yang pertama, hukum pertama itu adalah percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Ini yang pertama. Jadi di dalam hukum kasih, kalau di dalam bagian lain dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi di sini Yohanes mengatakan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana kita itu percaya, menerima Dia. Kita menerima kasih-Nya. Dan yang kedua adalah supaya kita saling mengasihi sesuai perintah Kristus. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam bagian sebelumnya. Yaitu di dalam pasal 3 ayat 23. Yang kemudian dia itu kemudian jabarkan dengan lebih detail di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 4. Di dalam ayat 1 sampai 6 kita tidak membaca tadi, tapi ini di dalam bagian pertama dia menjabarkan apa itu yang dimaksud percaya akan nama Yesus. Baru dalam bagian berikutnya ini yang sesuai dan berkait dengan bagian sebelumnya yaitu saling mengasihi. Yaitu saling mengasihi sesuai perintah Kristus. Itu ayat 7 sampai ayat 21. Di mana nanti bagian ini dia jabarkan lagi. Jadi kita melihat alurnya agar kita nanti membahas dengan lebih mudah. Di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, dia membagi lagi menjadi dua bagian. Kita fokus di dalam bagian kedua ini, di mana Yohanes itu membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kasih Tuhan itu sudah dinyatakan pada kita. Karena itu kita percaya. Kita bisa percaya karena kasih Tuhan dinyatakan pada kita. Baru bagian berikutnya setelah kasih Tuhan dinyatakan pada kita, harusnya kasih Tuhan itu dinyatakan melalui kita. Hidup setiap kita yang sudah percaya menerima kasih yang sudah dinyatakan pada kita, harusnya itu hidup yang menyatakan kasih Tuhan. Ini alurnya. Dan di dalam bagian yang kedua ini kita lihat lagi dengan lebih detail. Di dalam bagian saling mengasihi sesuai dengan perintah Kristus, dia memberikan dua perintah. Perintah yang pertama yaitu kasih Tuhan dinyatakan pada kita, lalu kasih Tuhan dinyatakan melalui kita. Di mana dalam bagian pertama dia menekankan perintah ini yaitu perintah untuk saling mengasihi yang dikaitkan dengan iman, mengakui Yesus percaya. Baru bagian kedua itu setelah percaya, nah bagaimana kita mengaplikasikan kasih. Nanti dia kaitkan itu kasih dengan ketakutan di mana kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Dengan pola ini kita akan baca sekali lagi sekaligus kita bahas. Saya harap ayat yang begitu panjang ketika kita bahas kita mulai mengerti karena kita sudah tahu polanya, alurnya. Percaya kepada Allah, setelah percaya karena kasihnya dinyatakan harusnya itu membuat kita bisa saling mengasihi. Dan saling mengasihi itu diingat lagi. Itu perintah yang harus kita lakukan. Ini yang dibahas oleh 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. Kita akan melihat bagaimana detailnya Yohanes itu memberikan perintah ini. Di dalam bagian pertama, setelah menjabarkan apa itu percaya kepada nama Yesus Kristus, anak Allah, dia mulai di dalam bagian kedua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam bagian pertama seolah-olah diingatkan, dihimbau setelah kita percaya harusnya yang terjadi dalam hidup kita, kita itu menghidupi kasih Tuhan. Kita percaya karena kasih. Karena kasihnya sudah dinyatakan. Dan setelah kita percaya harusnya yang mengikuti. Kita saling mengasihi. Ini bagian pertama. Lalu diingatkan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dinyatakan sampai kita percaya. Dan kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita sehingga kita percaya. Setelah percaya, lakukan kasih itu. Marilah kita saling mengasihi. Ini dipertegas dengan bagian selanjutnya. Bukan cuman ini himbauan, tapi diingatkan. Himbauan ini penting karena kita sudah menerima kasih Kristus. Jadi dikatakan dalam bagian kedua, perintahnya adalah saudaraku yang kekasih.
Nah, di dalam bagian ini dipertegas. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita dengan cara seperti itu, sampai mati. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Sampai mati. Dan ketika itu sudah kita terima, kita itu berhutang. Setelah kita berhutang, harus bayar. Jadi di dalam bahasa aslinya kata haruslah kita juga saling mengasihi, itu mengandung kita itu berhutang yang harus kita itu lakukan. Bayar, penuhi. Orang hutang harus bayar. Dia bernasar harus ditepati. Kalau kita sudah berhutang kasih, kasih itu harus kita bayar. Kita tidak bisa simpan seolah-olah kita hutang lalu itu menjadi uang kita. Tidak bisa. Kita hutang, kita harus fair bayar itu. Saya sudah menerima kasih yang dinyatakan pada saya. Jadi ini bukan cuman pilihan, boleh mengasihi, boleh tidak, terserah. Tapi ini panggilan kita. Perintah, panggilan. Berarti bagian pertama Yohanes mengingatkan. Kasih itu identitas setiap kita orang Kristen. Kasih itu bukan pilihan. Saya jadi Kristen, saya boleh pilih mau mengasihi atau tidak. Seperti saya juga boleh pilih mau mengasihi yang mana. Saya memilih mengasihi orang-orang tertentu yang saya sanggup kasihi. Dan saya akan membenci orang-orang lain yang tidak relevan untuk saya kasihi. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu bukan pilihan. Kasih itu panggilan, identitas yang tidak bisa tidak. Kita sudah menerima, kita harus hidup di dalam kasih itu. Utang, saya sudah dapat, saya harus bagikan. Itu orang Kristen. Jadi sekali lagi dalam bagian pertama diingatkan, kasih itu identitas setiap kita. Setiap kita harusnya hidup saling mengasihi. Karena itu kita tidak heran. Yesus itu berkata, saling mengasihilah kamu satu dengan yang lain. Maka dunia tahu kamu adalah muridku. Itu aneh. Bagi saya itu perintah yang aneh. Karena kalau kita perhatikan, apakah cuma orang Kristen yang mengasihi? Orang lain juga mengasihi. Bahkan kadang-kadang kasihnya mungkin lebih cepat dan lebih nyata. Orang Kristen melihat bencana, rapat majelis dulu. Ajukan PUK, ditolak. Lalu tidak jadi, kumpulkan lagi uang. Bencananya sudah hilang, uangnya baru keluar. Tapi mereka langsung terjun. Kalau perlu, uang kita kasih. Tidak perlu rapat-rapat. Jadi kadang-kadang kita melihat, bukankah banyak orang menyindir. Gereja itu terlalu lama rapat sehingga kasihnya tidak keluar. Tapi orang agama lain, mereka mengasihi lebih nyata. Jadi di situ saya mulai bingung. Kenapa Yesus bilang, saling mengasihi maka dunia tahu engkau adalah muridku. Padahal yang mengasihi bukan cuma orang Kristen. Karena itu saya percaya, kasih Kristen pasti beda. Ketika kita mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh kasih Kristen, itu beda. Karena itu Yohanes mengingatkan dalam bagian pertama, kita bukan pilihan. Mau mengasihi atau tidak mengasihi, itu panggilan, itu identitas. Yang seharusnya ketika kita lakukan, dunia tahu kita murid Kristus. Karena itu di dalam bagian ini kemudian diingatkan lagi, kemudian dipertegas lagi, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, Allah itu tetap di dalam kita. Itu identitas kita, sudah menerima Kristus, ya kita harusnya saling mengasihi. Itu identitas kita. Dan kemudian ayat ini dilanjutkan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia sebagai bentuk kasih. Itu kasih orang Kristen. Kasih yang memberi diri beda dengan kasih yang lain. Lalu ditutup bagian ini dengan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Berarti dikaitkan kasih dengan iman. Kasih itu yang membuat kita percaya. Dan kasih itu yang harusnya kita wujudkan sehingga orang lain bisa percaya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasihnya yang Allah seperti itu, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini identitas kita. Mengasihi dengan kasih Allah. Mengasihi dengan tidak perhitungan tapi memberi diri. Tapi Yohanes tahu ini tidak mudah. Ini pun masih tidak ada beda dengan orang mungkin beragama lain. Karena itu dia lanjutkan. Kalau kita sudah tahu ini identitas kita. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menghidupinya? Karena itu dalam bagian kedua
Dia mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah, kalimat ini pun agak aneh. Apakah kasih Allah itu kurang sempurna? Sehingga seolah-olah perlu kita agar sempurna. Sebenarnya bagian ini bukan cerita kasih Allah itu kurang sempurna. Kasih Allah sudah sempurna. Tapi kasih Allah yang sempurna itu akan lengkap, selesai ketika kita berbagian di dalamnya. Dengan kata lain, kasih Allah yang sempurna itu diberikan dengan menyisakan ruang agar kita berbagian di dalamnya. Kita itu berbagian sehingga kasih Allah itu bisa lengkap, sempurna, selesai. Itu yang dimaksud. Berarti identitas kita adalah mengasihi. Itu panggilan kita, bukan pilihan. Lalu bagaimana kita mengasihi sehingga kasih Allah bisa sempurna. Kita berbagian di dalamnya. Yang pertama adalah yaitu kalau kita punya keberanian. Percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Jadi kita itu punya keberanian. Kasih dikaitkan dengan ketakutan. Karena itu ayat berikutnya dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu harusnya melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengan kata lain, Yohanes mulai membagi dua. Sama-sama sadar harus mengasihi. Tapi ada dua macam cara orang mengasihi. Yang pertama, mengasihi karena sadar. Saya sudah menerima kasih Kristus. Saya berhutang kasih. Saya harus bayar itu. Lakukan itu dengan berani. Tapi ada yang kedua. Saya mengasihi karena saya takut dihukum. Ada dua macam orang. Seorang anak mengasihi orang tua. Ada dua macam. Karena dia sadar. Saya anak. Dari kecil sudah dirawat. Meskipun papa mamaku tidak sempurna. Banyak marah. Cerewet. Tapi dia sudah mengasihi aku. Karena itu saya harus mengasihi. Saya harus jadi anak baik. Ini macam pertama. Tapi ada anak macam kedua. Saya baik mengasihi orang tua karena takut diusir. Takut tidak dapat uang saku. Saya takut tidak dirawat lagi. Saya belum mampu cari uang. Tapi nanti ketika saya sudah bisa cari uang sendiri. Saya tidak akan lagi taat sama orang tua. Ini macam kedua. Ini bukan kasih. Seorang hamba Tuhan juga bisa menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi bukan karena mengasihi. Tapi karena takut keselamatan hilang. Karena itu banyak orang Kristen itu pelayanan. Bukan karena mengasihi Tuhan. Karena mungkin benci istri. Karena mungkin tidak betah di rumah. Seperti saya pernah ketemu seorang bapak. Rajin di gereja dari Senin sampai Minggu. Atau mungkin dari Senin sampai Senin lagi. Dari pagi sampai malam. Sampai saya bilang rahasianya apa. Begitu mencintai gereja. Hamba Tuhan aja istirahat pulang. Makan siang di rumah. Bapak makan siang cari makan di gereja. Pokoknya bantu apapun. Handyman semua dikerjakan. Rahasianya apa? Saya ingin belajar biar saya punya hati mencintai gereja seperti Bapak. Lalu dia bilang, rahasianya satu. Saya itu kalau di rumah, lihat istri saya tuh pengen pukul saya. Saya tidak tahan. Jadi daripada saya di rumah berbuat dosa pukulin dia, lebih baik saya di gereja. Apapun kalian suruh saya lakukan. Daripada saya di rumah berbuat dosa. Saya mulai diem. Saya mulai syok. Ternyata ada orang cinta Tuhan. Pelayanan di gereja bukan karena cinta Tuhan. Pelayanan di gereja karena benci rumah. Nggak betah di rumah. Ada orang pelayanan karena takut keselamatan hilang. Ada hamba Tuhan mengasihi gereja karena takut kontraknya nggak diperpanjang. Dia tidak mengasihi gereja karena mencintai jemaat. Dia tidak pernah berlutut untuk mendoakan gereja. Dia cuma takut kontraknya tidak diperpanjang. Dia berpura-pura mengasihi. Karena takut. Takut itu bukan kasih. Takut itu karena saya takut konsekuensinya. Takut hukumannya. Itu bukan kasih. Saya bisa berpura-pura lakukan apapun. Tapi itu bukan kasih. Orang tua dengan anak, suami dengan istri mengasihi atau takut. Saya mengasihi anak karena takut keluarga berantakan. Takut anak nanti jadi tidak benar. Atau saya mengasihi anak karena saya tahu saya pun dikasihi Tuhan. Saya harus berbagi kasih sehingga anak itu tahu kamu pun dikasihi Tuhan. Saya pernah pelayanan di pedalaman. Saya sering ceritakan pengalaman pelayanan di pedalaman itu tidak mudah. Itu pedalaman yang begitu masuk sinyal handphone tidak ada. Jangankan sinyal handphone. Mereka tidak punya handphone.
Listrik aja enggak ada, mau ngecas handphone pakai apa? Listrik enggak ada, handphone pun enggak ada, semua sinyal enggak ada. Pedalaman yang masuk ke sana aja kendaraan sulit, cuman bisa motor, itu pun ngelewatin jurang-jurang. Sepanjang perjalanan kita cuma menyanyi trust and obey. Kalau mati saya enggak pelayanan, tapi saya yakin enggak mungkin mati konyol gitu kan. Sampai di sana yang ada bukan disambut. Yang ada pemuda langsung bilang, kalian tahu kita kalau mau bunuh kalian, tinggal bunuh cemplungin ke jurang, enggak ada yang tahu. Sampai mayatnya busuk, enggak ada yang tahu. Ini daerah terpencil. Jadi jangan macam-macam sama kami. Waduh, baru nyampe sudah mau dibunuh, pengen turun tapi takut dipecat. Dikirim sama gereja, harus pelayanan di tempat seperti itu, waduh susah. Lalu kita tetap mengadakan acara, tiba-tiba satu bapak-bapak datengin saya. Kamu ya, kamu jangan kristenisasi kami. Kami jangan dipaksa. Kalau kami mau jadi Kristen biar kami yang jadi. Bukan kamu yang paksa kami jadi Kristen. Jangan kristenisasi kami di sini. Waduh, sudah mau dibunuh, sekarang dimarahin. Katanya kepala suku pula. Mau apa kita? Nah, saya mulai lebih baik tidak mengasihi, bukan? Langsung pulang aja. Kasih uang, pulang. Itulah kasih, ya enggak? Saya cuma minta pimpinan Tuhan. Saya bilang sama dia, siapa yang mau kristenisasi kamu? Karena saya percaya, kalau Tuhan tidak mengasihi kamu, mau kamu berlutut seperti apa, minta seperti apa sama Tuhan, kamu tidak mungkin jadi orang Kristen. Tidak ada istilah kristenisasi, seolah-olah kamu cuma baca 1-2 kalimat, kamu langsung jadi agama Kristen. Tidak bisa seperti itu. Makanya kita setuju bukan, mau jadi Kristen ikut katekisasi yang panjang, dibaptis, panjang sekali jadi orang Kristen kok kayaknya susah. Jadi siapa bilang kamu itu mudah jadi orang Kristen? Saya itu mau injilin kamu seperti apa? Kalau tidak ada kasih Tuhan yang dinyatakan padamu, kamu tidak mungkin bisa jadi Kristen. Lalu dia mulai diam, ini orang sama gilanya sama dia. Lalu dia mulai tanya, kalau gitu kamu datang sini mau apa? Saya bilang, saya datang sini mau mengasihi kamu. Kamu mau terima? Saya kasihi. Kamu tidak terima? Saya tetap kasihi. Kasih saya waktu untuk mengasihi kamu. Setelah itu saya pulang. Karena saya merasa saya dikasihin Tuhan tidak layak, saya simpen. Saya utang sama Tuhan. Saya sudah menerima kasih yang tidak layak. Sekarang saya mau bawa kasih itu, mau mengasihi kamu. Kamu mau terima? Terima kasih. Tidak mau terima, saya tetap kasih kamu. Saya tidak akan kristenisasi. Akhirnya dia bilang, gini ya, saya ini kepala suku. Kalau saya pindah agama, bubar desa ini. Tapi saya jamin, selama kamu di sini, satu desa ini akan ikut kegiatanmu. Akhirnya kita menuai jiwa, banyak bahkan sempat ditawarin mau bangun gereja situ boleh. Tapi siapa mau, tidak ada listrik. Tidak ada listrik, tidak ada handphone. Apakah kita mau buka pos PI, Meratus sana. Itu pedalaman yang begitu terpencil. Tapi orang itu tahu kita mengasihi karena kita menerima kasih terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kita mengasihi bukan karena takut. Kalau takut, tidak layak kita itu pergi. Tidak sepadan harganya. Saya mengasihi karena takut keselamatan hilang. Tapi pergi ke sana, nyawa saya hilang. Tidak sepadan. Tapi kalau kasih itu kita lakukan bukan karena takut. Karena saya tahu saya tidak layak menerima, tapi Tuhan kasih. Sesudah dikasih, kita mau apa? Mau simpan? Atau kita mau bagikan? Kalau mau bagikan, bagikan itu karena mengalami kasih. Bukan takut. Orang tua mengasihi anak karena berbagi kasih. Agar anak tahu ini loh kasih Tuhan. Saya bilang sama anak saya, sorry papamu galak. Tapi kamu memang perlu kadang didisiplin. Karena yang namanya Amsal itu bilang, di dalam didikan itu termasuk bukan cuma ajar tapi hajar. Nah, siapa yang tidak menghajar anaknya, itu justru membenci anaknya. Jadi sorry kadang papamu galak. Tapi yang penting kamu harus bedakan. Papamu galak bukan karena benci kamu. Galak menghajar karena ingin menghabisi kamu, itu benci. Papamu disiplin karena apa? Mengasihi kamu. Biar kamu bisa jadi orang yang lebih baik. Nah, jadi kamu tidak terima, ayo kita diskusi. Kamu terima, ya kamu lakukan. Karena itu saya bilang, kamu bentar lagi masuk usia pemberontak. Katanya remaja gitu kan. Saya tidak setuju itu dinamakan usia pemberontak.
Karena itu banyak anak remaja lalu mengatakan, ini usia pemberontak. Saya memasuki usia itu. Karena itu, kalau saya memberontak maklumi saya. Karena ini usia pemberontak. Bukan. Itu bahasa yang salah. Bagi saya, bukan usia pemberontak. Usia kritis. Usia di mana kalian itu mulai berpikir. Tidak bisa cuma terima. Sehingga keputusan orang tua A, kalau dulu kalian terima, sekarang kalian mulai pikir. Kenapa harus A? Kenapa tidak B? Usia berpikir, usia bertanya. Karena itu kalau kamu merasa sulit menerima, tanyalah. Berpikir lalu tanya, silakan nanya. Debat sama papamu. Ayo kita bertanya. Bertanya jawab, debat sama papamu. Nah, kita harus mengasihi bukan karena takut mereka rusak. Takut keluarga berantakan. Takut nanti ini, takut itu. Tapi kasihi mereka karena itu tugas kita. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Termasuk anak-anak. Kalian dipanggil untuk belajar mengasihi orang tua. Suka tidak suka. Ada satu orang pernah bilang. Apa sih baiknya punya orang tua kayak dia? Saya bilang baiknya satu. Ngelahirin orang kayak kamu, ya enggak? Tapi akhirnya sayang. Orang ini lahir cuman maki-maki yang lahirin. Sejahat apapun mamamu, papamu. Kamu akan rindukan nanti. Ketika mereka tidak ada. Saya sudah tidak punya mama. Saya itu kadang rindu dicerewetin mama saya. Jadi kalau dengar orang itu anak remaja marah-marah mamanya cerewet. Saya itu justru kangen. Kadang dengerin cerita dia saya nangis. Saya rindu dicerewetin mama saya. Tidak ada lagi yang cerewetin. Kalian masih punya orang yang cerewetin. Nikmatin itu. Anggap Tuhan cerewetin kalian lewat mulut mamamu. Nikmatin itu. Anggap bayangkan kayak mamanya Nobita. Gak apa-apa. Tapi dengarkan dia. Nikmatin itu. Kasihi dia. Ini yang pertama. Kasih bukan ketakutan. Tapi kemudian Yohanes melanjutkan bagian kedua. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi diingatkan. Bukan karena kita itu sanggup mengasihi. Tapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu dilanjutkan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Atau sesamanya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagian ini Yohanes memutar apa yang selama ini kita mengerti. Ternyata salah. Kalau kita tanya, mana lebih mudah? Mengasihi Allah atau mengasihi sesama? Biasanya kita mengatakan mengasihi Allah itu lebih susah. Karena menuntut komitmen yang penuh. Menuntut kemurnian hati. Allah tahu isi hati kita. Padahal Yohanes mengingatkan ternyata mengasihi Allah sedikit lebih mudah dari mengasihi sesama. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi Allah kita bisa dengan sembarangan mengatakan saya pelayanan berarti saya mengasihi Allah. Tapi saya tidak pernah bisa melihat respon Allah. Saya tidak pernah bisa melihat wajahnya. Saya tidak pernah sungguh-sungguh mendengar langsung suaranya. Evaluasinya. Karena itu saya dengan mudah mengatakan. Saya pelayanan, saya mengasihi Allah. Tapi kita tidak pernah tahu apakah betul Allah tersenyum melihat pelayanan saya. Atau jangan-jangan Allah itu marah. Melihat kepalsuan saya di dalam pelayanan. Atau menangis. Melihat saya itu melayani dengan hati yang tidak sungguh-sungguh. Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah terlihat wajah Allah. Karena itu mudah. Kita dengan sembarangan mengatakan mengasihi Allah. Tapi sulit mengasihi sesama. Ketika saya melayani jemaat. Ternyata jemaat kurang menerima. Mukanya tidak suka. Ketika saya mempersiapkan khotbah saya maju. Lalu jemaat tertawa. Lalu mulai mengatakan ini siapa? Pacaran aja mungkin belum mau khotbah Pak Sutri. Saya sulit mengasihi mereka. Karena responnya suaranya terdengar. Mukanya terlihat. Bahkan kadang khotbah tidak sesuai. Langsung di depan mimbar. Langsung cegat saya. Saya 2 kali dicegat di mimbar. Jadi saya ini sudah 2 kali khotbah dicegat di mimbar. Baru turun sudah di depan itu jemaat. Dengan gaya seperti Superman. Tapi gak ada sayapnya. Lalu dia bilang saya mau ngomong sama kamu. Lalu saya dimaki sama dia. Sulit. Lihat langsung mukanya. Dengar langsung suaranya. Lihat langsung sikapnya. Karena itu bagi saya suami istri. Mengasihi. Tidak mudah bukan? Ketika melihat suaminya menjengkelkan. Sulit mengasihi. Ketika melihat anaknya bandel, sulit mengasihi. Ketika lihat papa mamanya ini galak,
sulit mengasihi karena terlihat. Langsung kita tahu, saya mau berbuat apapun kayaknya salah. Selalu kayaknya salah. Selalu kayaknya ada cemberut, enggak semua suka. Karena terlihat. Tapi ngasihin Allah lebih mudah bukan? Kayaknya Allah itu diam saja. Terima apa adanya. Kita enggak sungguh-sungguh pun. Allah enggak pernah komplain. Dia diam. Dia enggak pernah tunjukkan mukanya. Berikan suaranya marahin kita. Seperti dulu zaman Abraham. Saya bayangkan kalau seperti itu lebih menakutkan mengasihi Allah. Saya siapin khotbah lalu Tuhan bilang, "Gombal Freddy, kamu sudah menghidupi sendiri bukan? Kalau belum jangan ngomong. Kamu penipu." Waduh, sulit melayani. Tapi ketika saya khotbah Tuhan diam. Wajahnya tidak terlihat. Saya cuma bayangin pasti senyum. Karena saya sudah melayani. Mengasihi Tuhan jadi lebih mudah. Mengasihi sesama yang terlihat responnya sulit. Karena itu banyak dari kita mulai menghindar. Sulit mengasihi, kalau gitu kasih Tuhan saja. Yang penting pelayanan. Tapi jangan bikin saya terlibat ke gereja. Terlibat pelayanan, apalagi kunjungan. Kelompok kecil, jangan. Lebih baik saya mengasihi, suruh pelayanan apapun saya oke. Tapi jangan bikin saya berinteraksi dengan jemaat. Karena itu banyak dari kita memilih seperti itu. Tapi Yohanes mengingatkan, ketika kita mengasihi Allah, harusnya itu terlihat dari mengasihi orang di sekitar kita. Jadi kalau saya ini ingin ngecek, saya hamba Tuhan, saya pelayanan, apakah betul saya mengasihi Tuhan? Lihat bagaimana cara saya mengasihi jemaat. Kalau saya jadi hamba Tuhan yang cuman taunya khotbah, tapi tidak care sama jemaat. Tidak peduli dengan perpecahan gereja. Itulah kasih saya pada Tuhan. Kasih yang tidak peduli. Tapi kalau saya itu peduli dengan jemaat, memperlakukan jemaat meskipun sulit. Tapi ketika melihat mereka sulit, saya mulai ingat, saya pun sulit dikasihi Tuhan. Tapi dia tetap datang mengasihi saya. Apa hak saya menolak untuk mengasihi sesama? Jadi ketika kita melihat pasangan kita sulit, orang tua kita sulit dikasihi, ingat kita pun sulit dikasihi, tapi yang namanya Tuhan rela datang, mati bagi kita. Demi kita bisa belajar mengasihi. Jadi Yohanes mengingatkan, justru mengasihi orang di sekitar kita itu sebagai latihan. Latihan kita itu mengasihi Tuhan. Baru kita tahu itu loh kasih Tuhan. Itu loh kasih Tuhan. Kita tidak pernah tahu kasih Tuhan seperti apa. Belajar kasihi sesama kita. Baru kita tahu ketika kita mengasihi ditolak orang. Nah, kita tahu. Kita mengasihi baik-baik, kamu nolak saya. Hina saya, melecehkan. Tapi kita mulai sadar. Yesus pun mengasihi kita, kita tolak. Kita hina, kita lecehkan, kita ludahi, kita bunuh dia. Baru kita tahu, itu kasih. Itu yang berbeda dengan kasih orang lain. Itu yang berbeda dengan kasih agama lain. Kasih orang Kristen, kita dipanggil untuk keluar, berani mengasihi, bukan karena takut dihukum. Dan mengasihi itu sebagai kita mengalami kasih Tuhan. Kalau kita mau tahu kasih Tuhan seperti apa, hidupi kasih itu di tengah keluarga kita, gereja kita, kantor kita, kampus kita, sekolah kita. Karena itu bagian ini ditutup. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, kita ini ada satu buku yang mengibaratkan. Setiap kita ini ibarat seperti orang yang masuk di dalam satu ruangan tertutup. Ruangan tertutup ini kalau tertutup, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ruangan itu akan menjadi ruangan yang aman. Dan kita suka di dalamnya. Anak muda suka mengunci di kamar bukan? Mengurung diri di kamar, menikmati semua di kamar, bahkan tidak mau dipanggil keluar. Kenapa? Karena kita mengurung diri itu lebih aman. Tidak ada orang yang bisa masuk menyakiti kita, mengecewakan kita. Kita tidak ada kemungkinan keluar untuk dikecewakan, disakiti. Apalagi pandemi, kita tahu keluar resikonya tertular. Di rumah lebih aman. Jadi kita tuh suka tinggal di ruangan tertutup, bahkan tidak ada pintu, tidak ada jendela. Dan rumah itu menjadi kamar yang aman, betul aman. Tapi tidak sehat. Tidak ada sirkulasinya, tidak ada udaranya. Dan saya percaya anak muda yang suka mengurung diri di kamar, karena sebenarnya mereka menyadari
ada pintu yang dimana dia siap keluar kapanpun dia pingin. Coba yang anak muda suka mengurung diri di kamar. Bayangkan kalau kamar kalian tiba-tiba pintunya dicopot. Disemen orang tua kalian dari luar. Jendelanya dipaku semua. Jadi kalian di kamar tidak ada kemungkinan keluar. Saya percaya kalian tidak jadi suka mengurung diri di kamar. Karena kamar tidak lagi menjadi kamar, kamar menjadi penjara. Penjara pun masih bisa dibuka, bukan? Masih ada kesempatan kita keluar. Kita di lapangan berolahraga. Kalau penjara di kamar terus ditutup. Saya baca berita kemarin, orang mati di kamar. Karena stres, tidak sehat. Kamarnya jadi busuk, tidak ada sirkulasi. Karena dia tidak pernah boleh keluar. Diisolasi di ruangan itu. Karena terlalu jahat. Mati dia di dalam, sampai tidak ketahuan. Saya percaya, kalau kita mau relasi yang aman, mengasihi yang aman, ya kita tinggal mundur saja, tidak usah lakukan apa-apa. Tapi itu tidak sehat. Yang sehat adalah ketika kita bikin ada pintunya, jendelanya, sehat, tapi sekaligus ada resikonya. Nanti maling masuk, orang tidak diinginkan ketok pintu, kita intip, ya elah dia. Nah kita tidak mau biarin dia masuk, tapi dia maksa masuk, tidak aman, tapi indah dan sehat. Bagaimana kita mau lakukan yang mana? Kasih yang aman, tapi tidak lakukan apapun. Ya pelayanan saja. Karena Tuhan pasti aman. Dia tidak mungkin komplain. Dia menerima apapun yang kita beri. Kasih persembahan berapapun dia diam. Aman, tapi tidak sehat. Atau kita mau yang sehat. Sulit, tapi sehat. Lihat orang tuamu. Sebal, tapi belajar kasihin dia. Itu yang sehat. Suami istri saling melihat satu dengan yang lain. Mulai sulit melihat dia saling mengasihi. Tidak mudah lagi. Tapi itu yang sehat. Belajar saling mengasihi. Itu yang sehat. Mau yang indah ada resikonya. Mau tidak ada resiko pasti tidak indah. Sesuatu yang indah pasti mengandung resiko. Segala sesuatu tidak mudah. Sampai ada orang bilang, nasihat pun tidak gratis. Nasihat itu dibayar. Dibayar dengan apa? Pay attention. Tidak ada yang gratis. Nasihat pun butuh pay attention. Mau yang sehat atau mau yang aman. Kita dipanggil menerima kasih. Agar kita yang sudah menerima kasih Kristus itu kita pancarkan melalui hidup kita. Lakukan itu bukan karena takut. Lakukan itu karena itu panggilan kita. Sehingga kasih Kristus sempurna di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan setiap kami. Kami tahu mungkin beberapa dari kami ini mulai menjumpai, kami sulit mengasihi. Apakah kami sebagai anak yang mulai sulit mengasihi orang tua? Ataukah kami sebagai orang tua yang mulai sulit mengasihi karena anak kami mulai sulit diatur? Atau mungkin kami sebagai suami istri mulai sulit saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami sudah tinggal serumah sedemikian rupa bertahun-tahun sehingga semua kelemahan itu kami sudah hafal. Kami sudah melihatnya sehingga kami mulai semakin sulit mengasihi. Karena terlihat semua hal yang jelek terlihat. Kami mulai sulit mengasihi. Tapi Bapak, kami diingatkan oleh Yohanes. Kasih itu bukan karena kami takut kehilangan. Takut berantakan. Takut dihukum. Tapi kasih itu adalah panggilan. Dan harusnya kami mulai belajar mengasihi. Sehingga kami itu tahu. Bukankah Tuhan itu juga kalau berpikir seperti kami. Tuhan itu sulit. Luar biasa sulit mengasihi kami. Dan mungkin Tuhan tidak akan datang. Mati bagi kami. Karena apa untungnya? Mengasihi orang seperti kami. Tapi Tuhan tetap datang. Mengasihi kami. Menunjukkan satu model kasih yang sejati. Dan jika Tuhan yang ditolak saja masih mau mengasihi. Dan bukankah itu yang harusnya kami contoh. Ketika kami percaya. Menerima pernyataan Tuhan itu. Harusnya kami juga memancarkan kasih Tuhan. Sesulit apapun. Sehingga kami mulai tahu apa itu kasih Tuhan. Kami mulai mengalami kasih Tuhan. Dan kami mulai dengan nyata membagikan kasih Tuhan. Bapak, kami rindu di bulan keluarga ini. Bukan hanya keluarga kami yang dipulihkan.
Tapi dimanapun kami bisa melihat saudara seiman kami, saudara sesama kami yang di sekitar kami boleh mencoba mengasihi mereka. Membagikan kasih Kristus kepada mereka. Sehingga kasih Tuhan lengkap di dalam hidup kami. Sempurna di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.